Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara virtual dalam kegiatan webinar Cyber Security dengan tema Smart Cyber Defense, mengoptimalkan kontrol keamanan cyber menggunakan agentic AI dan otomatisasi. Bersama narasumber kita yaitu Bapak Henry Sabtono, Sarjana Sains, Master Komputer, sebagai lektur dan independen IT konsultan. Sebelum dimulai, izinkan saya membuka dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli ketan. Selamat datang para peserta sekalian. Mari belajar keamanan cyber di era teknologi. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan peserta yang kami hormati, terima kasih atas antusiasme mengikuti webinar hari ini. Semoga kegiatan ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga keamanan data dan identitas digital. Pada kesempatan siang ini, NF Academy ya kerjasama dengan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dari Sistem Informasi ya. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini ya kita mengadakan webinar tentang cyber security. Langsung saja kita mulai kegiatan siang ini ya dengan sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Henry Sabtono. Beliau memiliki pengalaman di bidang teknologi informasi, keamanan sistem, serta pengembangan solusi digital. Pengalaman sebagai di STT Terpadu Nur Fikri, kemudian di Yayasan Profesi Terpadu Nur Fikri sebagai Head of IT. Untuk skillnya itu ada programming dan database, computer networking dan server, computer security dan hacking, IT infrastruktur, AI dan machine learning. Pendidikan beliau S1-nya di Universitas Indonesia, kemudian S2-nya di Universitas Budi Luhur. Ya itu sedikit ya perkenalan kita dengan narasumber kita. Baik, selanjutnya mari kita sambut ya narasumber kita pada Bapak Henry Sabtono. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Manto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada rekan-rekan mahasiswa, bagaimana kabarnya? Apakah sudah siap untuk kita diskusi bersama? Siap, siap. Siap. Nah, izinkan saya sharing dulu ya, sebentar. Baik, kita mulai saja ya. Mohon maaf karena slide presentasi saya baru bisa ditampilkan ya. Selamat siang, jadi rekan-rekan mahasiswa semua, kita coba untuk siang hari ini untuk berdiskusi bersama berkaitan dengan keamanan cyber ya. Izin saya mohon maaf untuk menyampaikan ya materi berkaitan dengan smart cyber defense ya. Hubungannya dengan keamanan cyber tetap ada ya, smart cyber defense ini. Dengan judul mengoptimalkan kontrol keamanan cyber menggunakan agentic AI dan otomatisasi. Perkenalkan, nama saya Henry Sabtono. Agenda kita pada siang hari ini ya, ada beberapa poin agenda ya. Kita sedikit nanti akan mengulas ya seperti apa fundamental dari keamanan cyber ya atau cyber security dan landscape ancaman dalam keamanan cyber. Kemudian kita mencoba untuk menggali ya apa tuh agentic AI, bagaimana cara kerjanya dan apa sih kekuatannya dari agentic AI.
Dan nanti mungkin saya akan coba mendemonstrasikan ya pemanfaatan AI ya dalam kaitannya keamanan cyber, yaitu AI kita gunakan untuk mendeteksi ancaman ya. Nanti saya demokan, demonya itu banyak berupa simulasi sistem ya, yang nanti sudah melibatkan AI ya untuk mendeteksi ancaman. Lalu bagaimana kaitannya dengan sistem respon insiden ya? Apakah kita bisa mengoptimalkan kontrol keamanan yang kita terapkan? Sebagai salah satu contohnya adalah penerapan respon insiden ya, yang bisa lebih efektif dengan penerapan otomatisasi ya dari bantuan AI. Nanti sedikit kita mungkin akan diskusikan untuk hasilnya kita coba diskusikan ya dia untuk tanya jawab di agenda yang terakhir. Baik. Pak Manto, apakah sudah terlihat slide saya? Ya, terlihat Pak, terlihat. Ya, oke. Nah, kalau kita bicara tentang keamanan cyber, sebenarnya apa itu keamanan cyber? Ya, sebenarnya ya boleh orang mendefinisikan keamanan cyber itu berarti keamanan di ruang cyber. Keamanan di ruang cyber itu apa maksudnya? Keamanan di ruang digital. Keamanan di ruang digital itu apa? Keamanan di internet. Nah, itu boleh seperti itu. Ya, karena istilah cyber ini merujuk kepada ya suatu ruang interaksi ya manusia dengan manusia lainnya melalui jaringan komputer yang bersifat global internet. Ya, jaringan ini adalah bagian dari teknologi digital. Maka disebut dengan cyber security, keamanan di ruang digital, keamanan di ruang cyber. Itu yang dimaksud dengan keamanan, yang dimaksud dengan cyber security secara general ya. Nah, tapi sebenarnya apa itu keamanan? Nah, ini keamanan di ruang cyber. Bagaimana interaksi kita ya di ruang cyber ini, di internet, di ruang digital ini itu memberikan rasa aman. Ya. Kita bisa ciptakan rasa aman. Nah, artinya apa? Bahwa di ruang cyber atau di ruang digital berarti apa? Ada ancaman. Nah, adanya ancaman itu apa? Berakibat ya adanya ketidakamanan. Nah, itu yang mau kita hindari. Bagaimana menciptakan ruang cyber, ruang digital ini ya, ruang yang aman. Lalu bagaimana menentukan ya bahwa sesuatu itu aman atau tidak. Nah, kalau kita bicara tentang keamanan informasi atau keamanan komputer sama saja sebenarnya. Cuman orang lebih sering menyebutnya adalah ya keamanan informasi. Karena era komputer, era jaringan komputer, era internet ini ya itu adalah era di mana informasi itu menyebar dengan cepat. Informasi itu tersedia dengan luas ya. Jadi informasi ini pun adalah suatu aset ya. Nah, untuk itu informasi ini perlu dilindungi keamanannya gitu. Nah, kalau kita bicara informasi yang aman, bicara sistem komputer yang aman, bicara jaringan komputer yang aman, dengan kata lain, kita berbicara ruang cyber yang aman, setidaknya ada ada kriteria untuk menunjukkan sesuatu aman atau tidak. Nah, dalam keamanan komputer, keamanan sistem informasi, kriteria ini disebut dengan 3 pilar keamanan. 3 pilar keamanan dasar, yaitu seringkali diistilahkan dari istilah prinsip CIA. CIA triad. Jadi untuk menentukan suatu sistem informasi, suatu jaringan komputer, suatu aplikasi aman atau tidak, ya ada 3 pilar utama atau 3 pilar prinsip keamanan yang bisa kita adopsi. Dan ini sudah menjadi sesuatu yang bersifat secara de facto ya ini menjadi suatu framework ya bingkai kerja dalam meningkatkan keamanan dari suatu sistem.
Tiga pilar ini disebut dengan CIE. CIE ini singkatan dari ya, C-nya adalah confidentiality. Sementara I-nya adalah integrity dan A-nya adalah availability. Confidentiality berarti ini adalah faktor yang menentukan aman atau tidak sistem yang berkaitan dengan kerahasiaan. Artinya sistem yang aman harus mampu menjaga ya sesuatu yang bersifat rahasia. Kerahasiaannya itu bisa dijaga. Jadi kalau suatu sistem informasi, suatu aplikasi, suatu infrastruktur jaringan komputer dikatakan aman, salah satunya adalah dia mampu menjaga confidentiality. Dia mampu menjaga dan mempertahankan kerahasiaan. Ya, karena pasti kalau kita bicara informasi atau data atau informasi itu ada yang bersifat rahasia, ada yang tidak, gitu kan? Nah, yang tidak sih ya nggak masalah. Tapi kalau yang bersifat rahasia, confident, itu maka harus dipastikan kalau kita menggunakan jaringan komputer, kalau kita menggunakan aplikasi, maka jaringan komputer dan aplikasi mampu menjaga kerahasiaannya. Ya. Nah, bagaimana cara kita menjaganya? Ya. Ada beberapa kontrol keamanan, kendali keamanan yang bisa kita lakukan untuk menjaga kerahasiaan. Ya. Intinya menjaga kerahasiaan itu berarti apa? Ya, sistem harus mampu ya menjaga informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan, pihak yang telah diberi otoritas. Ya. Nah, maka bagaimana cara kita menciptakan sistem yang mampu menjaga kerahasiaan? Ya. Maka salah satu kontrol keamanannya, ya, upaya pengamanannya adalah dengan menerapkan enkripsi. Misalnya data dienkripsi. Ya, kalaupun data itu kemudian didapatkan oleh pihak lain yang tidak berwenang, data itu masih belum memiliki arti bagi dia. Ya, karena datanya tidak lagi dalam bentuk clear text, tapi terenkripsi. Nah, enkripsi adalah kontrol keamanan untuk tetap menjaga kerahasiaan itu bisa terjaga, tidak terlanggar. Jadi confidentiality. Kemudian nerapin juga kontrol akses. Ya, kontrol akses berarti apa ya? Ada permission, ya, ada otorisasi. Kemudian berkaitan dengan apakah jaring komputer mampu yang kita gunakan untuk menjalankan sistem dan aplikasi itu mampu menjaga kerahasiaan, maka perlu diterapkan ya. Misalnya katakanlah jaringan yang mampu menjaga kerahasiaan, yang protokol komunikasinya mendukung atau menerapkan enkripsi. Seperti misalnya menggunakan VPN. Konsep VPN itu adalah konsep kita menciptakan ruang atau jalur komunikasi yang virtual ya di dalam jalur yang publik bahasa internet ya, tunneling, yang kemudian juga menerapkan enkripsi dalam protokol percakapan komunikasi datanya, yaitu VPN. Itu faktor yang pertama, itu indikator pertama menyatakan suatu sistem aman atau tidak. Jadi menilai keamanan itu cukup simpel sebenarnya, ya. Bisa nggak sistem menjaga kerahasiaan? Bisa nggak sistemnya menjaga integritas? Maksudnya apa? Integritas data tidak bisa diubah, ya, tanpa diberi otorisasi. Jadi nggak boleh dengan kata pengubahan, ya. Modifikasi data itu hanya diperbolehkan jika pihak tersebut sudah mendapatkan otoritas, memiliki otorisasi. Ya, tujuan apa? Agar data memang harus akurat dan terjaga keutuhannya. Nah, bagaimana kontrol keamanan untuk menjaga integritas? Ya, terapkan misalnya hashing. Ya, misalnya hashing adalah bagian dari kriptografi. Ya, enkripsi dan hashing adalah bagian dari konsep kriptografi. Ya, tujuannya hashing itu Pak, untuk memverifikasi file. Jadi kita bisa tahu file itu sudah diubah oleh pihak yang berwenang atau mau pihak yang tidak berwenang atau oleh sama yang berwenang. Itu dalam memverifikasinya. Ya. Kemudian digital signature. Lalu terapkanlah logging, ya, audit log yang nanti kalau terjadi sesuatu orang kita bisa deteksi ya perubahan-perubahan itu dilakukan oleh siapa dan kapan. Nah, kemudian yang ketiga adalah faktor atau indikatornya yang menentukan aman atau tidak sistem adalah availability, ketersediaan. Jadi sistem yang aman adalah sistem yang selalu ya, tersedia, istilahnya seperti itu. Sistem yang ketika dibutuhkan, ketika pengguna mengakses membutuhkannya, itu selalu tersedia.
Jadi bukan sistem yang suka mati, nggak bisa diakses, entah banyak gangguan. Itu namanya sistem yang tidak tersedia. Jadi sistem aman, sistem yang mampu menjaga ketersediaan. Menjaga ketersediaan memang suatu hal yang tidak mudah, ya. Tetapi meningkatkan ketersediaan itu adalah upaya di dalam meningkatkan menjaga ketersediaan. Ya. Kontrolnya bagaimana? Dengan harapan misalnya sistem ada load balancernya, ada redundan, ada backupnya, ya, ada disaster recovery-nya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan faktor-faktor atau indikator-indikator yang bisa kita gunakan untuk menentukan sistem aman atau tidak. Ya. Jadi dengan kerangka ini kita mudah untuk memahami bagaimana sih yang dimaksud dengan kita meningkatkan keamanan sistem cyber kita, meningkatkan keamanan sistem informasi kita, meningkatkan keamanan jaringan komputer kita. Ini tadi ya, memastikan ya confidentiality, integrity, dan validity itu bisa tetap dijaga. Nah, tentu ya berinteraksi di dalam ruang cyber ya itu kita akan menghadapi berbagai macam ancaman ya. Layaknya seperti dalam di dunia nyata gitu kan ya. Ancaman itu bermacam-macam ya. Ada ancaman apa namanya dari manusia, ada ancaman dari binatang, ada ancaman bencana alam, itu ancaman. Nah, begitu juga di ruang cyber ya. Ada ancaman dari pertas gitu ya. Ancaman dari pertas individu, pertas katakanlah apa namanya kelompok ya. Termasuk juga ada bukan hanya dari pertas dalam dalam artian pihak yang melakukan serangan seperti manusia, tapi juga kondisi seperti terjadinya gangguan atau bencana, itu juga ada ancaman. Nah, pihak-pihak mengancam ini bencana, kemudian manusia, hacker, peretas, ya, tentu harus dipertimbangkan sebagai sesuatu yang bakal ada dan mungkin terjadi, ya mungkin ada dan mungkin terjadi. Mereka melancarkan ancamannya. Bagaimana mereka melakukan ancamannya? Dengan melakukan serangan, attack, gitu kan? Melakukan serangan atau attack. Nah, bagaimana sih sesungguhnya serangan itu dilancarkan? Khususnya oleh pertas, gitu ya. Nah, secara metodologis ya, pertas itu kalau melakukan serangan itu dia melalui beberapa tahapan. Ya. Memahami tahapan-tahapan ini itu akan membantu kita di dalam menerapkan kontrol keamanan yang efektif. Ya. Artinya di tahapan mana kita terapkan kontrol keamanan X, di tahapan mana kita terapkan kontrol keamanan Y, di tahapan yang mana kita menerapkan kontrol keamanan Z, kira-kira seperti itu. Memilih dan menetapkan suatu kontrol keamanan untuk melakukan perlindungan tadi, CI tadi, ya, itu akan efektif bila mana kita memahami bagaimana siklus hidup serangan cyber. Ya. Bagaimana pertas melakukan serangan. Metodologi yang disusun olehnya seperti apa. Nah, secara umum siklus hidup serang cyber itu ya ada yang menyebut 5 tahap, ada yang menyebut 6 tahap, ada yang menyebut 5 fase atau ada yang menyebut 6 fase ya. Tapi setidaknya ada beberapa fase yang dilalui. Ya. Yang itu kita harus mengetahuinya sehingga di setiap bagiannya mungkin kita bisa melakukan kontrol keamanan untuk meminimalisir risiko-risiko yang akan kita dapatkan. Nah, ada fase pertama adalah namanya reconnaissance. Ya, ini adalah fase permulaan di mana serangan itu dilancarkan itu tidak langsung tetapi melainkan disusun dulu berdasarkan informasi-informasi yang bisa mendukung strategi serangan yang paling jitu bagi penyerang. Makanya si penyerang itu melakukan apa? Gathering information, ngumpulin informasi tentang target yang akan dia serang. Dia tahu nama domainnya, dia tahu nama domain-domain yang berhubungan, dia tahu nama-nama servernya, dia tahu akun-akun email, dia bahkan tahu juga teknologi yang digunakan dalam infrastruktur
IT dari organisasi target tersebut ya. Dia bahkan tahu sampai ke sisi struktur organisasi tersebut, personil-personil siapa dan lain sebagainya. Nanti ada berbagai macam tool ya, tool untuk yang berkaitan dengan fase reconnaissance. Ya, seperti ada SODAN, ada OSIN, Open Intelligence, SODAN ya. Ada WHOIS untuk melookup nama domain ya, melihat ada banyak tools lah. Tools ini nanti ya, membantu seorang penyerang itu untuk mengumpulkan informasi penting ya di dalam menyusun nanti strategi serangan mereka. Dalam reconnaissance ini ada reconnaissance pasif dan aktif. Yang pasif itu biasanya mengumpulkan informasi dari database publik seperti dari mesin pencari, dari platform media sosial untuk mendapatkan informasi tadi mengenai profil organisasi, mengenai profil orang di dalam organisasi tersebut, mengenai profil teknologi stack yang dipakai oleh organisasi tersebut. Ya. Kemudian setelah ngumpulin informasi, ya, kemudian baru seorang penyerang biasanya masuk kepada fase membuat dan mempersiapkan persenjataan. Ya, membuat dan mempersiapkan persenjataan, ngumpulin tools, alat, katakanlah ya, senjata mereka untuk melancarkan serangan. Ya. Mungkin dia ya bikin tools atau menggunakan tools yang sudah ada yang berfungsinya adalah untuk melakukan serangan. Ya. Seperti misalnya exploit dan payload. Ya. Biasanya ini nanti digunakan tools alat-alat yang sudah cukup proven digunakan oleh pihak pertas dan juga oleh ethical hacker biasanya. Mungkin kalau kamu pernah dengar tools seperti katakanlah Metasploit ya, nah itu contohnya digunakan karena Metasploit itu framework untuk pen testing yang sudah dilengkapi dengan berbagai macam tools seperti exploit dan juga payload. Atau dia bikin malware karena serangan itu bisa saja dilakukan dengan cara mengirim malware ke target ya. Atau mengirim link phishing ke personil target agar melakukan suatu aksi yang diharapkan oleh penyerang. Kemudian fase berikutnya adalah fase delivery. Nah, senjatanya tadi dikirim, email phishing-nya dikirim, ya, virusnya dikirim, itu delivery. Ya. Nah, kemudian fase berikutnya adalah eksploitasi. Jadi mengeksekusi exploitnya tuh di dalam sistem target. Biasanya eksploitasi ini dilakukan memang dengan catatan ya ada suatu kerentanan pada sistem target. Jadi dalam fase eksploitasi ini sebenarnya yang dilakukan oleh si penyerang adalah melakukan pemindaian kerentanan, temukan kerentanan, baru kemudian kerentanan yang ketemu ini dicoba dieksploitasi untuk melihat dampaknya, untuk melihat resiko yang bisa didapat oleh target, kira-kira seperti itu. Jadi eksekusi itu, ya. Kemudian baru kalau udah bisa dieksekusi dan berhasil, seorang penyerang itu dia biasanya berusaha untuk tetap dapat mengakses sistem yang diserang tadi. Kalau berhasil dieksploitasi, itu dia biasanya memasang backdoor, ya, istilahnya ini mempertahankan akses, ya. Dia install tuh backdoor, ya. Backdoor itu berarti apa? Software agent di di sistem target yang berhasil dieksploitasi tadi, ya. Untuk si penyerang itu suatu saat bisa kembali, mudah dalam mengakses kembali. Mungkin dia naruh semacam remote login khusus gitu sehingga dia bisa akses. Yang biasanya dia juga mau berusaha untuk melakukan covering, ya, covering tracking di fase setelah dia eksploitasi berhasil biasanya supaya apa yang ditanam itu kalaupun berjalan ketika diinspeksi ya dia oleh si pemilik target itu tidak kelihatan, tidak tampak ya sehingga dengan kata lain orang bisa tetap berada di situ. Nah, yang sering terjadi orang tuh kalau sistemnya terang itu kadang nggak tahu kalau sistemnya sudah compromise, sudah di take over dan si penyerang tuh sudah berhari-hari bahkan berbulan-bulan berada di sana. Nah, sehingga apa? Akhirnya memungkinkan bagi penyerang melakukan eksfiltrasi, ya. Eksfiltrasi melakukan pencurian data, expose data yang ada di sistem tersebut. Ya, yang bisa jadi datanya akhirnya juga dia bisa melakukan namanya lateral movement si penyerang itu dia bisa saja kemudian
menciptakan serangan baru ke sistem-sistem lain yang ada di network tersebut. Ya, layanan-layanan yang lain. Ya. Nah, ini fase-fase dalam, ya, artinya di setiap fase ini tentu harus ada suatu, kalau kita paham, maka kita tahu bagaimana cara kita mencegah reconnaissance, kontrol keamanan seperti apa. Misalnya kontrol keamanan contohnya bisa jadi misalnya supaya bagaimana bahwa ini kumpul informasi tentang teknologi stack sistem kita. Teknologi stack sistem kita itu kalau pihak luar tahu, jadi dia mudah merancang serangan. Oh, ini pakai Laravel, pakai ini versi sekian. Udah dia tinggal cari dalam database vulnerability, nanti dia susun tuh, ada vulnerability, dia coba dia exploit tentang ini ada atau tidak. Ya. Nah, berarti apa? Oh, teknologi stack di organisasi jangan sampai terbongkar. Maka kalau rekrutmen itu jangan sampai suatu perusahaan itu, organisasi itu mempublish informasi kebutuhan sumber daya manusia yang bisa mengelola alat A, B, C dengan sangat detail. Tidak perlu. Bilang aja, butuh orang yang bisa belajar cepat, butuh orang yang bisa mengelola server, gitu. Jadi detailnya nggak perlu ada di lowongan kerja, karena sekali lagi informasi di lowongan kerja itu sering digunakan sebagai database untuk melakukan reconnaissance pasif, ya, untuk mengetahui profil, ya, infrastruktur atau ekosistem teknologi dari organisasi. Oke, itu kira-kira siklus-siklus serangan cyber, ya. Nah, di dalam keamanan cyber, ya, keamanan di ruang digital, kontrol keamanan yang kita terapkan, kontrol keamanan itu istilahnya adalah effort, usaha untuk meningkatkan keamanan. Sekali lagi, keamanan itu tidak ada yang 100% di dunia ini, ya. Ya, kenapa? Karena dari 3 pilar itu, confidentiality, integrity, dan availability, ada satu yang biasanya sulit untuk dijaga, yaitu ketersediaan. Kenapa? Availability sulit dijaga. Akibat dia sulit dijaga, tidak ada sistem apapun yang bisa 100% available. Akibatnya apa? Berarti tidak ada sistem yang 100% aman. Katakanlah confidentiality, integrity bisa 100%, tapi availability bukan 99%. Artinya tidak ada sistem yang benar-benar 100% aman. Kenapa? Karena availability ada faktor ancaman yang sulit sekali kita bahkan mendeteksinya, ya, sebenarnya, yaitu bencana, kerusakan mesin, kerusakan hardware, bencana alam. Itu bisa menyebabkan sistem kita itu tidak tersedia dalam beberapa waktu. Tapi biasanya orang mentolerir bagaimana meningkatkan sistem dia agar kalau terjadi bencana dia bisa recover. Makanya ada disaster recovery. Berapa lama waktu recovernya itu akan menunjukkan peningkatan keamanan yang bisa dia terapkan dari sisi ketersediaan. Misalnya setiap 1x24 jam kita bisa recover kalau ada bencana. Oh, sudah. Berarti dia punya ketersediaannya adalah kalau terjadi bencana 1 jam langsung recover. Jangan sampai kita tidak punya garansi berapa lama kita bisa recover, ya. Itu artinya kita nggak punya planning. Artinya kita tidak menerapkan kontrol keamanan yang berkaitan dengan ketersediaan. Nah, di dalam penerapan kontrol keamanan di dalam keamanan cyber, keamanan informasi sama aja sebenarnya. Itu ada suatu paradigma yang disebut dengan defense in depth. Bahwa pertahanan efektif itu sebenarnya pertahanan yang mendalam. Apa yang dimaksud defense in depth? Artinya strategi pertahanannya itu, kontrol keamanan itu harus berlapis-lapis. Kita harus punya lapisan-lapisan pertahanan. Ya, mulai dari pertahanan dari sisi lapisan fisik, ya, kita pasang peralatan-peralatan fisik seperti CCTV, kontrol akses kartu akses, dan lain sebagainya, ruang server terkunci, ya. Itu kontrol fisik harus dilakukan. Kemudian ada pertahanan di level jaringan komputer. Kita pasang perimeter keamanan seperti firewall, IDS, IPS, intrusion detection and prevention system. Kita menerapkan segmentasi jaringan menggunakan VLAN. Kita menerapkan komunikasi menggunakan VPN untuk memungkinkan remote access, ya, ke jaringan private kita, ya. Atau untuk memungkinkan komunikasi gateway to gateway di infrastruktur jaringan yang tercabang dengan pusat organisasi kita, ya. Lalu ada di lapisan endpoint, itu berarti memasang peralatan keamanan di sisi endpoint, berarti di mesin komputer end usernya, ya, komputer kliennya, ya.
di mobile phone si usernya itu endpoint ya, atau termasuk di servernya. Ya endpoint itu adalah ujung-ujung dari komunikasi, adalah perangkat komputernya, baik komputer klien maupun perangkat server. Ya. Lalu juga menerapkan keamanan pada lapis aplikasi. Aplikasinya pun harus aman, dari codingnya harus aman, harus memenuhi kriteria keamanan, ada input validation, codingnya secure, ya, menerapkan pengkodaan yang aman, memasang web application firewall yang bisa melakukan perlindungan terhadap aplikasi, ya, firewall khusus aplikasi, bukan firewall khusus network, bukan. Kemudian juga ada perlindungan atau pertahanan di sisi data yang menerapkan enkripsi dan lain sebagainya. Nah, ada backup, itu bagian dari kontrol keamanan. Jadi kontrol keamanan itu artinya adalah uh, tindakan-tindakan pengamanan, usaha-usaha yang kita lakukan dalam meningkatkan keamanan sistem keamanan informasi. Jadi intinya ya dalam defense in depth kita terapkan ya pengamanan itu tidak dalam single layer, tapi dalam banyaklah lapisan atau banyak layer. Karena nggak ada solusi keamanan yang sempurna, ya. Yang kita nerapin ke pertahanan berlapis ini, ya, misalnya katakanlah jebol di lapisan fisik masih ada lapisan jaringan, atau sebaliknya jebol di lapisan jaringan masih ada pertahanan level endpoint dan aplikasi dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan defense in depth. Jadi kalau kita nerapin suatu keamanan, ya ini semua harus kita perhatikan di lapisan fisiknya apa nih kontrol keamanan yang kita terapkan. Di lapisan jaringan apa yang kontrol keamanan yang kita terapkan? Kita upaya usaha apa yang kita lakukan? Oh, masang firewall di jaringan, gitu ya. Oh, masang katakanlah EDSIPS. Oh, masang antivirus di endpoint, gitu ya. Oh, menerapkan enkripsi dan backup untuk berkaitan dengan data. Nah, jadi kontrol keamanan itu sebenarnya berkaitan dengan keamanan siber itu setidaknya ada tiga. Ada tiga kontrol keamanan utamanya ya. Yang pertama adalah kriptografi. Kriptografi. Yang kedua adalah kontrol akses, autentikasi contohnya dan otorisasi. Yang ketiga adalah backup. Jadi ini adalah tiga kontrol keamanan utama. Jadi terapkanlah kriptografi, terapkanlah terapkanlah kontrol akses. Ya, nanti realisasinya seperti autentikasi, otorisasi, firewall itu bagian dari kontrol akses, mengendalikan akses. Terapkanlah kriptografi untuk menjaga kerahasiaan dan untuk menjaga keutuhan dari file atau data atau informasi. Dan kemudian terapkan juga misalnya backup atau redundansi. Ya, ini biasanya ini adalah bagian dari sebenarnya kontrol keamanan itu tiga bentuknya ini. Ya, cuman nanti ada sub cabangan. Misalnya kriptografi, ada enkripsi, ada hashing dan sebagainya. Kontrol akses misalnya ada autentikasi, otorisasi, kemudian kontrol network gitu kan dan seterusnya. Nah, backup nanti sini ada redundansi, load balance itu bagian dari backup. Ya. Untuk menjaga ketersediaan backup. Nah, kriptografi tentu sangatlah penting ya. Nah, kriptografi adalah ilmu mempelajari tentang bagaimana menerjemahkan suatu data dalam bentuk yang clear text itu menjadi data bentuk yang lain yang sudah acak, biasanya disebut dengan yang sudah terenkripsi. Ya. Ada beberapa jenis enkripsi, ada symmetric enkripsi, asimetrik, dan ada hashing. Ini adalah cabang-cabang dari ilmu kriptografi, ya, yaitu pertama enkripsi, kemudian hashing. Nah, kalau hashing ini adalah proses transformasi dari clear text menjadi teks yang acak atau digunakan di encode, yang itu nggak bisa dibalikin biasanya, itu hashing biasanya. Ini sering digunakan sebagai metode untuk menguji integritas dari file seperti itu. Oke, kalau enkripsi ya menerjemahkan menjadi bentuk yang lain. Ada yang bisa dibalik, ada yang tidak. Ada yang membutuhkan kunci, ada yang tidak. Ada yang membutuhkan kunci enkripsi yang simetrik, ada yang asimetrik. Nanti ini berkaitan dengan kekuatan enkripsinya. Kemudian autentikasi dan otorisasi untuk memastikan siapa yang akses benar atau tidak, gitu ya. Nanti biasanya menggunakan konsep seperti memasukkan password, PIN, ada pertanyaan rahasia untuk mengetahui apa yang Anda ketahui. Ya. Nah, kemudian juga
apa yang Anda miliki. Biasanya dikirimkanlah kita OTP. Ini konsep autentikasi untuk mengidentifikasi pihak yang ingin mengakses sistem dengan OTP. Nah, biasanya nanti kita kenal konsep dalam autentikasi dan identitas yang aman itu menggunakan konsep multifaktor authentication. Ya. Jadi ketika kita masuk user password, kita masih tanya tuh, coba cek OTP-nya ya, yang dikirim ke email atau SMS untuk aplikasi. Ini tujuan apa? Ini tujuan untuk melindungi dari akses yang dilakukan oleh pihak peretas dengan cara-cara yang tradisional seperti melakukan brute force ya dan lain sebagainya. Jadi terapkanlah juga autentikasi yang melibatkan ya proses autentikasi lainnya gitu. Nah, termasuk juga autentikasi menggunakan wajah, menggunakan sidik jari itu berkaitan dengan something you are. Nah, untuk bagaimana kalau kita menerapkan keamanan siber? Menerapkan keamanan siber yang efektif adalah tentu yang keamanan siber yang diterapkan ini harus yang sistematis, terstruktur dan sistematis. Untuk itu ada beberapa framework keamanan siber yang bisa kita terapkan. Contohnya nanti ada framework yang di framework itu berarti menyediakan guide, panduan ya untuk penerapan pengamanan. Seperti NIST CSF, Cyber Security Framework dari NIST, dia nanti mengenal beberapa fase dalam penerapan keamanan siber, itu ada identify, protect, detect, respond, recover. Ada ISO 27001, ada OAuth Top 10 untuk khusus biasa aplikasi web keamanan. Ada MITRE-ATT yang menjelaskan taksonomi, taktik dan teknik-teknik serangan. Ya. Kemudian beberapa perangkat lunak juga disediakan. Jadi gunakanlah standar framework ini guide panduan untuk menerapkan keamanan cyber yang sistematis ya. Kemudian gunakan peralatan-peralatan untuk melakukan pengamanan, baik peralatan yang berkaitan dengan tindakan ofensif seperti melakukan pen testing itu ofensif ya. Blue team yang dipakai blue team. Kita perlu tahu apa nih alat yang digunakan. Contohnya ada Nmap untuk scanning network, discovery host dan discovery services untuk juga discovery vulnerability. Nmap cukup powerful. Lalu gunakan juga alat Metasploit untuk untuk pen testing, untuk melakukan exploit ya. Dan juga kita bisa gunakan Boot Suite ini untuk web application security testing ya, untuk berfungsi sebagai proxy. Boot Suite katakanlah sebagai alat untuk melakukan pen testing aplikasi web biasanya. Ya, di situ ada banyak fungsi di dalamnya. Dia bisa digunakan untuk scanning ya, untuk sebagai proxy ya, dan sebagainya. Wireshark ini tools untuk melakukan traffic analysis atau paket capture analysis traffic ya. Kemudian berkaitan dengan alat-alat pertahanannya. Jadi ada tool software untuk ofensif untuk pen testingnya. Kalau di tools ini memang yang ofensif ini kalau dipakai oleh penjahat, peretas jahat atau istilahnya black hacker ya ini bakal berbahaya. Kalau kita yang pakai sebagai ethical hacker ya ini digunakan untuk menilai, mengetahui profil keamanan dari sistem kita untuk kemudian kita bisa tahu bagaimana mitigasinya. Ya. Nah, peralatan-peralatan juga penting untuk diterapkan dalam keamanan siber. Contoh peralatan berkaitan dengan defensif. Kalau defensif itu untuk pertahanan, biasanya alat-alat untuk melakukan monitoring. Kalau kita seorang keamanan, ya orang blue team ya. Kalau ofensif orang red team. Dan ada alat-alat monitoring seperti alat-alat SIEM, nanti contoh software ada Splunk, ada LK, IDSIPS, ada Snot, ada Suricata, antivirus seperti ada Clamaf, alat-alat untuk scanner vulnerability seperti OpenFast, Nessus, dan lain sebagainya. Nah, orang keamanan cyber itu kalau bisa tahu ini. Ya. Nah, betapa penting keamanan cyber? Ya, karena apa? Data global menyatakan ya, bahwa ancaman cyber itu sudah menyebabkan kerugian secara global internasional. Ya. Di tahun 2024 itu sudah mencapai kerugian akibat ada ancaman serangan cyber ini adalah sekitar 9,5 triliun dolar. Ya. Lalu di tahun 2024 juga diperoleh informasi bahwa malware baru terdeteksi setiap harinya. Ya. Setiap harinya itu sekitar 300 ribu malware. Dan yang menarik adalah ternyata penyebab ancaman cyber itu meningkat adalah akibat pelanggaran disebabkan oleh human error. Human error.
Human error bisa jadi ya kesalahan si katakanlah engineer dalam mengkonfigurasi, ya, mendesain, merancang sistem, itu termasuk ya, human error. Kemudian dan informasi berkaitan dengan landscape ancaman cyber di tahun 2004 itu menyatakan bahwa ya, rata-rata serangan yang terjadi itu baru bisa diketahui bahwa serangan itu sudah terjadi dan berhasil, katakanlah sampai menyebabkan data breach, ya, eksploitasi data, itu setelah 287 hari. Jadi bayangkan, artinya apa? Berarti tim ofensif monitoring gagal, nggak bisa deteksi bahwa telah terjadi serangan dan berhasil, ya, baru tahunya setelah 287 hari. Inilah yang mendasari bahwa berarti hidup di dunia cyber ini itu tantangan sangat besar, ya. Persoalannya sangat besar. Nah, maka perlu, mohon maaf, Pak Manto, apakah saya keluar slide kayaknya? Screen share masih ada? Masih Pak, masih. Masih ada ya? Bentar. Saya tiba-tiba saya kehilangan. Oh, kenapa enggak? Masih Pak. Bentar. Iya ya. Nah, apa aja tipe serangan umum yang terjadi di tahun 2024 terjadi? Ini sumbernya dari IBM Cost of Data Breach Report 2004. Phishing itu salah satu jenis serangan. Kalian harus tahu phishing itu adalah suatu metode teknik serangan yang caranya dengan mengirim email palsu. Untuk tujuan apa? Biasanya tujuan mencuri kredensial, mencuri akun password. Ya, dengan phishing orang biasanya akan terpancing untuk ngeklik link yang diberikan, yang ternyata itu bisa saja link itu mengarah ke suatu situs palsu yang kemudian itu mungkin saja oleh orang yang menjadi korban itu dianggap sebagai situs yang biasa diakses. Ya, misalnya tiba-tiba muncul suruh login ke Google misalnya, atau login ke aplikasi perbankan kita, e-banking kita. Pas kita mau user password, ternyata itu user password itu direkam sama katakanlah orang yang melakukan phishing tadi, pertasnya. Sementara kita nggak tahu bahwa itu sudah terjadi. Yang terjadi kita tahunya cuma, kok tadi saya masukin gagal, balik lagi. Nah, ketika balik lagi itu masuk ke website yang asli, tapi tadi yang gagal itu masuk ke website si peretas. Kemudian menyebarnya virus, terutama katakanlah seperti virus ransomware, ya, yang variannya macam-macam tadi itu, yang mengakibatkan orang datanya jadi rusak, kan dienkrip, tidak bisa diakses, ya. Bahkan di tahun 2024 ini pernah terjadi kan di Inggris, ya, perusahaan salah satu perbankan tuh ya terserang ransomware, itu berakibat operasional organisasinya, bisnisnya itu terjadi down selama beberapa hari. Ya, itu akan menyebabkan rusak tuh citranya, ya kan, rusak tuh kepercayaannya. Mungkin kemudian nasabah akan migrasi, itu berarti akan ada kerugian finansial. Kemudian ada serangan yang menyerang pada aplikasi-aplikasi web biasanya seperti SQL injection. Ya, ini memungkinkan penyerang itu sampai pada mencuri seluruh data dalam database, bahkan bisa saja memodifikasi dan merusak data dalam database. Lalu ada DOS attack yang menyebabkan sistem jadi down. Pengguna yang sebenarnya ketika mengakses terjadi timeout terus, ya, seperti layaknya ketersediaan itu akan terlanggar, ya. Jadi faktor ketersediaan terlanggar dengan DOS attack biasanya, server down, trafiknya lambat dan sebagainya. Dan belum lagi beberapa jenis serangan lainnya. Nah, ini, ya. Nah, itu berkaitan dengan, ya, katakanlah sebagai fondasi kita, pengetahuan kita tentang keamanan cyber. Nah, saya sekarang ingin melanjutkan ke agenda berikutnya, ya. Sesuai dengan judul tadi, kita berusaha untuk mengikuti tren teknologi yang ada saat ini, bahwa teknologi saat ini, teknologi sangat berkembang dan katakanlah menjadi sangat booming adalah, ya, keberadaan AI. Ya. AI sudah kita ketahui bersama sebagai suatu fenomena, ya, dalam teknologi informasi, di mana AI ini banyak sekali keuntungannya, manfaatnya, ya, terutama berkaitan dengan, ya, generative AI. Nah, orang seringkali bertanya ke AI untuk
berbagai macam problematikanya untuk mendapatkan insight, ya, pendapat, pandangan, dan bahkan ya orang bisa menggunakan AI untuk melakukan banyak sekali hal atau pekerjaan-pekerjaan yang biasa harus dilakukan secara manual dan itu membutuhkan waktu lama. Tapi dengan AI itu jadi lebih cepat. Nah, maka orang profesional keamanan siber, ya, itu akan mendapatkan keuntungan bila mana kita memanfaatkannya untuk kerja-kerja dalam menerapkan, ya, kontrol keamanan untuk meningkatkan keamanan cyber kita, keamanan sistem kita. Ya. Jadi AI itu tidak menggantikan, ya, personil keamanan, tetapi personil keamanan yang menggunakan AI, mereka akan lebih powerful, mereka akan lebih apa? Nah, lebih dipercaya, ya, oleh organisasi untuk tetap digunakan. Jadi kalau kita nggak pakai, ya, akibatnya apa? Ya, kita akan ketinggalan. Pekerjaan kita akan apa? Lambat. Gitu. Nah, berkaitan keamanan, AI ini juga digunakan dalam rangka ofensif oleh para peretas penyerang untuk, ya, menciptakan serangan-serangan baru, membuat peralatan-peralatan baru. Bahkan tidak jarang kemampuan AI di dalam melakukan pengkodean, membuat coding program, itu mempercepat seorang penyerang itu membuat tools sehingga mempercepat proses serangan. Menganalisa dan membuat strategi itu juga orang menggunakan AI. Jadi ingat, AI ini akhirnya saat ini bisa jadi seperti juga apa namanya pisau bermata, pisau, ya, ada dua sisi, yang satu bisa melukai, yang satu bisa apa namanya membantu kita, gitu ya. Begitu. Ada yang digunakan oleh ofensif, ya, oleh pertas, oleh black hacker, oleh white hacker digunakan untuk pentesting biasanya, menguji keamanan. Jadi banyak hal dalam melakukan kontrol keamanan itu bisa kita memanfaatkan AI untuk membuat, ya, upaya kita dalam menerapkan kontrol keamanan itu lebih efektif, lebih cepat, lebih efisien. Begitu juga untuk melakukan pertahanan. Nah, kita akan bahas bagaimana pemanfaatan agentic AI untuk meningkatkan kontrol keamanan, untuk mengoptimalkan kontrol keamanan cyber yang kita terapkan, ya, untuk otomatisasi kontrol keamanan yang kita terapkan. Nah, tentu kita harus pahami apa itu agentic AI. Ya. Jadi ada AI biasa, ada AI agentic atau agentic AI kalau bahasa Inggrisnya, ya. Jadi AI agent biasa, ada AI agentic atau agentic AI. Nah, bedanya adalah kalau AI biasa, AI agent saja, itu biasanya adalah, nah, aplikasi atau program yang, ya, menggunakan AI untuk bertanya. Jadi tanya, kemudian jadi proses bertanya diotomasi, kemudian respon dari AI itu diterima dan disajikan, gitu ya. Udah hanya seperti itu. Contohnya ya seperti katakanlah chatbot. Nah, itu chatbot itu bagian dari AI agent. Tapi kalau agentic AI adalah dia lebih dari sekedar itu, lebih dari sekedar hanya bertanya dan kemudian menerima respon dari AI, dari Gen AI, ya. Tetapi kemudian dia bisa mempertimbangkan keputusan untuk kemudian melakukan suatu aksi tertentu dengan cara mengeksekusi tools, memakai tools, ya, yang tersedia untuk, ya, hasil dari respon jawaban dari AI. Jadi kadang-kadang kalau AI biasa itu ya seperti chatbot, kalau agentic AI biasanya AI yang kemudian melakukan aksi, ya. Nah, ditanya, kemudian dijawab, lalu dia melakukan pengambilan keputusan untuk memilih menjalankan suatu tools tertentu. Ya. Jadi dia biasanya kalau agentic AI adalah AI yang pakai tools. Sementara kalau agent biasa, dia nggak pakai tools. Ya. Jadi nanti kalau pernah belajar nanti bagaimana coding aplikasi AI, nanti aplikasi kita itu bisa memberikan konteks, ya, ke dalam percakapan dengan AI itu untuk kalau nanti dia dapatkan data A bisa panggil fungsi A, B, C dan D, seperti ya. Jadi memanggil tools, nanti biasanya kamu lihat aja kalau bisa tooling, ya berarti artinya apa? Kita bisa bikin tools untuk kemudian tools ini, ya, dipanggil oleh AI. Nah, biasanya agent AI bersifat istilahnya aktif dan proaktif. Sementara kalau agent AI biasa pasif aja.
Nah, bagaimana siklus kerja dari agentic AI? Pertama, biasanya agentic AI itu adalah suatu sistem yang ada katakanlah inputannya bisa didapatkan dari perseptor atau katakan peralatan untuk mendapatkan masukan seperti sensor data, ya macam-macam ya. Misalnya dari sensor data, pokoknya inputan ya, persis yang menangkap data, ya, termasuk katakanlah dari aplikasi kita. Aplikasi kita mungkin menangkap data dari lainnya. Itu kemudian aplikasi atau sensor data seperti sensor data berkaitan dengan katakanlah IoT, ya, itu memberikan masukan, kemudian diolah, dianalisis ya oleh aplikasi kita, kemudian dikirimkan ke AI kemudian memberikan respon dan kemudian dilakukan suatu pengambilan keputusan untuk kemudian menjalankan aksi menggunakan tools yang disediakan oleh sistem kita, gitu ya. Jadi respon dari AI itu bukan sekedar teks biasa, tapi di situ ada format data yang terstruktur biasanya, yang kemudian ada pemanggilan fungsi-fungsi yang disediakan oleh agentic AI. Itulah menyebabkan istilahnya seperti dia bukan sekedar AI biasa, tapi dia AI yang juga melakukan aksi proaktif. Itu codingnya ya, kira-kira seperti itu. Nah, apa saja peran AI yang bisa diterapkan dalam keamanan cyber? Misalnya contohnya threat hunting. Kita bisa memanfaatkan AI untuk bisa secara proaktif mencari pola-pola ancaman ya dari suatu log keamanan yang mungkin datanya itu jutaan. Ya. Yang itu hanya dianalisis dalam hitungan beberapa detik atau ya katakanlah menit ya. Saya mungkin terlalu baik kalau detik, tapi menit katakanlah. Tapi kalau kita punya sistem infrastruktur AI yang cepat ya bisa detik. Itu nggak bisa kalau di jutaan log itu dianalisis secara manual oleh manusia. Atau katakanlah dianalisis oleh suatu program. Programnya harus dibuat dulu kan. Nah, buatnya lama. Tapi kalau dengan AI itu tinggal kita bisa memberikan perintah aja. Ya. Ini ada datanya, tolong dianalisis ya. Ada ancaman apa? Gitu ya. Atau juga untuk real time monitoring. Kita bisa ngawat traffic jaringan 24 jam ya. 7x24 jam ya. Itu terus-menerus. Kalau kita dilakukan biasa oleh manusia, ya tentu ini sesuatu yang agak menyulitkan. Ya, karena manusia nggak bisa melek 24 jam atau bahkan 7x24 jam. Ya. Untuk auto respon, ya, untuk respon insiden dan lain sebagainya. Ya. Untuk scanning, untuk skor, jadi banyak upaya-upaya dalam kita meningkatkan keamanan atau istilahnya penerapan kontrol keamanan itu beberapa di kitnya bisa kita bantu dengan AI. Nah, itu yang dimaksud dengan agentic AI. Jadi kita bikin sistem yang proaktif, sistem AI yang proaktif, ya, yang bisa melakukan aksi. Ya. Nah, untuk memberikan gambaran kepada kalian, ya, sedikit kasusnya kita lihat di sini. Kita akan coba nanti melihat ya simulasi bagaimana AI bisa mendeteksi ancaman ya secara real time. Ya. Secara real time, misalnya seperti ini, AI kita buat untuk menganalisis log. Nah, berhasil berarti misalnya log web server ya. Log ini kemudian dianalisis oleh AI ya dengan cara nanti kita ciptakan suatu prompt gitu ya, prompt system ya untuk melakukan analisis ya. Kemudian output dari analisis AI itu akan menampilkan output yang tentu akan lebih mudah dibaca dibandingkan kita menganalisis ya, dibaca ya. Tentang ini ada serangan jenis apa, dari IP mana gitu ya. Lalu alasan penemuannya apa saja, indikatornya ya. Lalu ada rekomendasi. Ya, rekomendasi. Nah, ini sulit kalau kita lakukan oleh manusia. Tapi kalau kita otomasi oleh AI, mungkin ini akan lebih cepat. Ya. Yang tadinya butuh waktu sampai setengah jam, katakanlah kita menganalisis, ini cukup hanya beberapa detik atau beberapa menit saja. Nah, ini contoh dari ilustrasi program komputer yang berperan sebagai agentic AI. Intinya kita bikin aplikasi ya. Di dalamnya ada suatu function untuk melakukan analisis log yang terkoneksi katakanlah ke AI ke Gen AI seperti
menggunakan model yang disediakan oleh Anthropic misalnya, ya, atau oleh OpenAI atau sebagainya, atau bahkan misalnya lokal AI kita. Kita bisa juga punya lokal AI sendiri. Ya. Nah, konsepnya dalam agentic AI itu sebenarnya begini, kita menciptakan modifikasi suatu sistem prompt yang akan menginstruksikan peran si AI-nya. AI, kamu peran nanti sebagai SOC agent ya, yang punya pengetahuan ini. Nah, gitu. Itu sistem prompt misalnya. Lalu konteks window ini berarti adalah data yang akan diproses ya. Lalu structure output ini biasanya dalam agentic AI ini sangat membantu dan itu biasanya menjadi persyaratan ya. Karena apa? Dia akan lebih valid, lebih tepat ya. Kalau outputnya ini bukan output yang tidak terstruktur seperti pesan biasa. Karena kalau pesan biasa teks itu tentu aplikasi sulit dalam melakukan parsing lalu memvalidasi. Nah, ini kalau bisa dia menghasilkan structure output seperti format ya, data yang terstruktur seperti JSON misalnya. Itu akan lebih mudah untuk katakanlah di parsing dan untuk disupply untuk mengeksekusi fungsi atau dikirim ke pipeline CI/CD ya atau pipeline CM untuk alerting dan melakukan aksi blokir IP misalnya seperti itu. Jadi untuk automation. Nah, AI juga bisa digunakan untuk melakukan analisis ini email. Kalau kita punya sistem email server itu, ya biasanya. Tapi ini kalau berkaitan email, menentukan email phishing, email yang spam atau tidak itu biasanya konsep ini sebenarnya sudah ada sejak lama itu dengan adanya anti spam sebenarnya. Anti spam juga konsepnya seperti itu sebenarnya. Dan agentic AI ini akan sangat efektif tadi output yang dihasilkan itu kemudian dipasing ke suatu sistem yang bisa melakukan suatu respon terhadap serangan ancaman tadi seperti memblokir IP-nya ya atau mendisable account dan sebagainya ya. Nah, dalam dunia keamanan ada istilah SOAR. SOAR itu adalah Security Orchestration Automation Response. Ini adalah sistem platform framework untuk orkestrasi, pengelolaan ya keamanan dari mulai ya untuk melakukan respon insiden dan otomasi respon insiden ya. Seperti misalnya sistem SIEM ya ketika ada alert dari sistem SIEM itu kemudian dianalisis oleh AI, dipilah dan sebagainya untuk menghasilkan suatu skor resiko. Yang skor resiko ini nanti kemudian akan dikirimkan kepada sistem autorespon ya. Dan kemudian dilakukanlah suatu katakanlah aksi seperti membuat laporan lalu kemudian melakukan aksi apapun seperti itu. Nah, itu nanti ada software seperti ini ya untuk orkestrasi ya sistem-sistem keamanan seperti SIEM, sistem auto respon atau respon insiden dan sebagainya. Biasanya untuk keperluan tadi ya memberikan respon ini kira-kira ancaman apa tidak, resikonya bagaimana, nanti mitigasinya apa. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh penerapannya dalam kode program ya. Lagi-lagi di sini kita dalam kode programnya kita lihat ada proses insiden respon agentnya ini ya. Itu bertanya ke AI. Ya. Outputnya kemudian nanti baru di ekstrak dan diolah oleh aplikasi kita ya. Atau aksi yang dihasilkan kemudian tinggal dieksekusi karena bisa jadi AI kemudian memanggil suatu fungsi yang sudah kita tentukan. Nah, beberapa tools berkaitan dengan pembelajaran keamanan siber ya nanti ini sudah dari slide silakan. Kemudian ini roadmap ya kalau kamu ingin menjadi tim cyber defense ya cyber defender ya. Oke. Nah, sekarang mungkin agar memberikan gambaran kepada kalian, izinkan saya untuk mendemonstrasikan terlebih dahulu ya. Nah, kita langsung demo saja supaya agak terbayang bagi kalian seperti apa itu katakanlah tadi. Saya ingin mendemonstrasikan suatu simulasi tentang tadi ya pemanfaatan AI untuk
meningkatkan penerapan kontrol, mengoptimalkan penerapan kontrol keamanan dalam keamanan siber. Khususnya dalam hal misalnya satu use case tentang bagaimana sistem AI itu membantu kita dalam mendeteksi ancaman, ya, mendeteksi anomali misalnya dari suatu event yang tersimpan dalam suatu log, ya katakanlah seperti itu. Misalnya aplikasi web kita itu nge-logging, ya, mencatat aktivitas user. Tentu aktivitas usernya bisa jadi ada aktivitas yang anomali, yang tidak biasa, ya, seperti itu. Nah, itu bagaimana AI kemudian mendeteksi itu, ya. Yang kita mungkin sulit manusia dalam mendeteksinya, menganalisisnya, ya, membutuhkan waktu, bukan tidak bisa, tapi membutuhkan waktu yang cukup sangat panjang, ya. Dan juga butuh knowledge, ya. Nah, dengan AI itu bisa lebih mudah, lebih cepat, ya. Ini contohnya adalah ini pun sebenarnya cukup mudah di era ini, ya. Sistem apapun yang kita ingin buat, ya, asalkan kita sebagai thinker yang mikir, ya, yang menyusun arsitekturnya, itu kita bisa lebih cepat mengembangkannya dengan bantuan AI sebenarnya. Nah, ini contoh aplikasi untuk melakukan katakanlah smart cyber defense, ya. Aplikasi ini, ya, hanya simulasi sebenarnya. Menggunakan fitur untuk terkoneksi dengan provider di Gen AI, ya, di Anthropic misalnya, atau dengan yang dari lokal. Nah, saya akan coba yang lokal. Nah, yang lokal ini resikonya memang agak ini, ya, agak lambat, ya, nggak apa-apa. Tapi saya ingin mencobanya. Nah, ini alamat dari AI lokal saya. Mungkin ini kita bisa coba connect dulu, ya. Kalau connect, ya seperti ini, connect ya online. Lalu pilih model AI-nya. Model AI-nya bisa saya pilih yang ini, yang ringan saja. Nah, kemudian kita akan coba simulasi, katakanlah brute force. Ini ada simulasi untuk brute force atau SQL injection atau what, ya. Ini simulasi ini akan coba nanti kita mengenerate data, ya. Kemudian data itu coba dianalisis. Ini nanti bayangkan seperti sistem AI kita itu sudah membaca data log dari aplikasi, log dari ini contohnya lognya log aplikasi web. Nah, kemudian kita coba generate datanya dulu, ya, data lognya. Lognya itu dihasilkan dari aplikasi kita dan sebagainya. Ini ada data log, ini data log yang menunjukkan traffic data, aktivitas, event, brute force katakanlah seperti itu, ya. Lalu saya jalankan agent AI-nya. Oke, dia akan menganalisis nanti. Karena saya pakai lokal AI, biasanya agak lama, mungkin sekitar 5 menit, gitu, ya. Karena saya cuma pakai laptop yang tidak ada GPU-nya, jadi agak lambat seperti itu. Ya. Tapi kalau ini kita gunakan AI publik, ya, mungkin akan lebih cepat seperti menggunakan Anthropic AI, dari AI yang disediakan Anthropic, OpenAI atau apapun itu akan lebih cepat. Tapi karena saya mau coba lokal, tadi saya pasang lokal AI, pengen tahu kerjanya juga lokal AI seperti apa. Nah, dia tidak sedang menganalisis, ya, ya, sebenarnya saya juga melakukan capture traffic datanya di sini, ya. Jadi kalau kita lihat jadi sebenarnya akan terjadi suatu percakapan dari aplikasi kita, aplikasi agentic AI kita, gitu, ya, ke apa namanya? Nah, saya pakai Olama lokal, ya. Nanti macam-macam ada banyak framework untuk apa namanya menjalankan lokal AI. Nah, ini oke. Jadi dia menganalisis, ya. Saya buat juga yang satu lagi, misalnya contohnya ini apa namanya aplikasi juga, ya, aplikasi monitoring, ya. Ini kebetulan saya sudah jalankan, dia bisa deteksi, ya, ada anomali 42%. Nah, ini anomali terdeteksi, ada traffic. Nah, nanti anomali terdeteksi ini ada output yang dihasilkan dari AI nih. Dia bisa tahu nih kalau ada traffic seperti ini, usernya ini, ya. Nah, dia disimulasikan aja nanti. CPU usage sampai ini. Ya. Nah, ini slognya, ini dashboardnya. Ini sudah pakai AI, tapi saya pakai AI lokal ini. Oke, sambil melihat nanti hasil analisisnya, ya. Silakan jika ada pertanyaan. Mohon maaf ini agak sedikit ribut gitu, ya, dalam demonstrasinya, ya. Tapi ini untuk mengilustrasikan, inilah sistem di mana ada peran bantuan
memanfaatkan AI untuk kemampuannya yang bisa melakukan analisis dan deteksi dengan lebih cepat ya. Walaupun saya pakai lokal lain agak lama, misalnya sekitar 5 menit misalnya, tapi jauh lebih cepat dari kita dalam menganalisisnya ya, karena kita harus melihat kemudian memverifikasi dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang sudah saya jalankan tadi, yang sudah berhasil mendeteksi. Nanti di sini ada analisis lognya, ini ada analisis deteksi anomalinya. Ini informasi seperti ini mengenai responnya itu yang menentukan adalah AI, bukan kita ya. Nah, jadi misalnya aplikasi web ada orang biasa aktivitasnya nggak biasa jam sekian itu bisa curigai ya. Nah, ini mitigasi ini ada saran. Tapi ini kemudian bisa kita hubungkan kalau di JTKI, kemudian dilakukanlah aksi ngebloknya. Ngeblok firewallnya misalnya. Ya, kita bisa buat sistemnya itu. Dari men-trigger suatu service yang connect ke firewall untuk melakukan blokir berdasarkan IP. Ya. Nah, ini sini sangat menarik. Ini bisa jadikan tugas akhir mungkin bagi kalian mahasiswa untuk menciptakan atau untuk riset ya tentang agentic AI yang berkaitan dengan keamanan sistem. Keamanan sistem. Ya. Yang berkaitan dengan keamanan siber. Yang berkaitan dengan keamanan siber. Ya. Ini saya karena pakai lokal AI jadi memang agak lambat. Ya. Lokal AI saya responnya. Nah, ya. Kalau kita jalankan TCP/DAM ini tools ya untuk melakukan traffic analisis biasanya. Mohon maaf, ya, oh interface-nya bukan itu, bukan di server ini. Ini saya ingin melihat ya traffic data percakapan aplikasi agent AI kita dengan AI-nya ya, dengan Olama nih. WL01 WL0 WLO tapi tadi proses itu sudah memanggil tadi ya. Nah, ini saya coba dah di sini untuk kenapa kita pakai Olama juga. Lalu masukkan saja IP. Nah, ini hanya demo ya, tapi ini menggambarkan aplikasi yang sudah apa namanya ada pemanfaatan AI, gitu ya, ada pemanfaatan AI. Pakai ini simpan konfigurasi. Oke, coba jalankan simulasi log bahwa ada aktivitas ya. Nah, ini seperti ini. Ini kebetulan semua dianggap normal ya. Kita coba misalnya ini karena lokal AI-nya ini diakses banyak nih. Nah, ini ada dua sistem soalnya. Ini juga masih kerja seperti ini. Nah, paling ini saya jelaskan nih, ya, ketika si AI-nya berhasil mendeteksi misalnya seperti ada anomali, nanti dia akan menyimpan ke dalam database ya untuk ditampilkan seperti ini kalau terdeteksi ya seperti dia bisa tentukan ya
bagaimana tingkat keparahan dari upaya serangan tersebut, misalnya severity-nya high, lalu rekomendasinya apa, alasannya pun diberikan. Ya. Baik, sambil menunggu hasilnya, silakan jika ada pertanyaan. Ya, baik teman-teman, dipersilakan yang ingin bertanya. Kita udah cukup mengerti. Iya, ada pertanyaan dari Ega Putra Ya, Firmansyah. silakan. Pertanyaannya apa? Jika AI yang digunakan adalah layanan cloud seperti OpenAI atau Anthropic, bukankah data sensitif yang dikirim ke AI provider berpotensi diakses pihak ketiga? Bagaimana memastikan hal ini tidak justru menjadi celah keamanan baru? Ya, pertanyaannya cukup bagus. Itulah mengapa saya mendemonstrasikan ini menggunakan lokal AI ya. Jadi saya jalankan situ AI karena itu ya. Jadi informasi yang kita kirimkan ke kalau kita menggunakan line cloud, artinya apa? Otaknya si AI-nya ini itu ada di cloud, ada di pihak ketiga. Artinya kita sama saja ya memberikan informasi yang mungkin sangat berharga ya kepada pihak ketiga. Meskipun katakanlah mereka akan mengklaim katakan data tidak disimpan, tidak digunakan, rasa-rasanya ya dalam konsep tentang apa namanya keamanan ya adanya apa namanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam penggunaan software dan sebagainya itu menjadi celah juga ya, menjadi apa celah ya, atau attack surface juga. Jadi memang disarankan berkaitan dengan pemanfaatan AI untuk keamanan, pastikan sistem AI-nya itu adalah sistem AI yang lebih terjamin keamanannya. Ya. Itu sistem AI sendiri. Ya. Lokal AI organisasi sendiri. Jadi dan saya rasanya sekarang karena ada model-model generatif AI yang open source, ada framework untuk menjalankan ekosistem AI di platform mandiri sendiri, ya itu rasa saya bisa, ya. Jadi ya, kita bahkan dan kalau bisa pun AI modelnya harus dioptimasi sebagai AI model, ya katakanlah dilakukan fine tuning untuk memang berkaitan security, ya gunakan AI yang sudah dilatih khusus untuk diekspor hanya di security itu akan lebih cepat, lebih ringan, kemudian juga lebih apa namanya yang sudah divalidasi lah istilahnya dia sudah belajar data yang valid memang berkaitan dengan security atau keamanan. Jadi memang akan ada resiko, artinya kita ada informasi yang dikirimkan keluar ke pihak lain, ke sistem lain, ya, yang itu di luar dari ranah administrasi kita itu agak sulit tuh, ya. Jadi saran saya memang gunakan sistem AI sendiri dan membangun sistem AI sendiri, oke itu sangat mungkin, ya. Asalkan tadi kita perlu mesin yang kuat, yang cepat ya. Tidak seperti laptop saya. Tadi saya cepat coba cepat, tapi ketika di jalan zoom juga ya, jadinya agak melambat seperti itu. Ya, tapi contohnya sudah ada ya. Saya punya dua versi aplikasi, yang satu memonitoring aktivitas aplikasi web ya, memantau aktivitas yang tidak wajar seperti orang loginnya jam sekian dari negara sekian seperti itu. Ini di sini, ini di apa namanya? Lognya seperti ini, nah itu di monitoring dan di database tadi saya sudah berkali coba dia bisa detect nih kondisi-kondisi yang anomali ya, ya anomali itu contohnya seperti ini nah ya. Ini yang detect anomali nih ya, makanya outputnya akhirnya ada respon AI. Nah ini dia bisa tahu tuh ya rekomendasi apa, mitigasinya otomatis ya, dan dia nanti perlu multifaktor authentication, nerapin MFA gitu ya. Nah, ya, dia tahu. Jadi kita akan lebih mudah mitigasinya ini. Jadi data log yang begitu banyak ketika kita analis secara manual itu tentu akan sulit, rumit dan mungkin kita tidak bisa memilih mitigasi yang tepat. Tapi dengan AI dia sudah terpelajar. Iya biasanya dia sudah lebih lebih apalah lebih lebih cerdas biasanya seperti itu.
Ya, baik. Ya, ada lagi yang lain silakan sambil. Ada lagi? Ini berarti dari agak sedikit gagal. Ya, ada lagi. Saya kasih kesempatan satu penanya lagi. Bagaimana? Wah, ya, sepertinya cukup Pak Hendri. Mungkin Ya, bisa disampaikan eh, kesimpulannya Pak Hendri. ya kesimpulannya jadi istilah saya gitu ya. Ya, yes. Oke. Artinya AI itu tidak mungkin tidak include, tidak turut serta dalam berbagai penerapan kontrol keamanan kita saat ini. Ya. Ada suatu sesuatu yang sangat apa mubazir ya, harusnya bisa kita dipercepat dalam kita melakukan monitoring, melakukan data pencegahan. Dengan AI itu sebenarnya ya kerja-kerja kita itu jadi lebih cepat. Intinya lebih cepat ya. Dan kecenderungannya adalah AI itu makin punya kemampuan-kemampuan ya, terutama kecerdasan yang ya bisa dikatakan uh, menyerupai kecerdasan manusia. Jadi yang tertinggal adalah mereka yang tidak menggunakan AI. Kira-kira begitu ya, berkaitan dengan profesi cyber security. Nah, orang-orang cyber security, orang keamanan, bahkan banyak kemakan semua lini dari bidang-bidang IT ya, itu akhirnya akan tertinggal jika tidak menggunakan atau memanfaatkan memberdayakan AI. Itu kira-kira. Baik, terima kasih pada Pak Hendri Sabtono atas materi yang sangat menarik dan bermanfaat untuk kita semua. Eh, Kemudian juga saya himbau kepada seluruh peserta webinar untuk mengisi kuesioner di kolom chat ya sebagai bukti kehadiran dan syarat mendapatkan rekaman webinar. Dan juga sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas webinar berikutnya. Sekali lagi kami mohon kesediaan untuk seluruh peserta Pak webinar. Manto, ada pertanyaan satu tuh Ada dari Ibrahim yang ya. bertanya. Oh iya, ada Ibrahim Ya, nih baru maaf. masuk. Ya, kita jawab dulu ya. Ya, Iya, ya, jadi silakan, Ibrahim ya, Pak. terima kasih. Ibrahim bertanya, jadi yang sedang didemokan tadi menggunakan LLM untuk menganalisis data log. Iya, betul. Ya, jadi yang kita gunakan tadi adalah Gen AI. Ya, bukan sekedar machine learning lagi. Ya, nah, mungkin kalau machine learning itu kan berarti ya bisa karena memang gen AI itu bagian dari AI juga gitu ya. Jadi kita jadi sekarang orang memanfaatkan LLM itu dilatih dengan berbagai macam sumber-sumber pengetahuan gitu ya, berbagai macam pengetahuan dari berbagai sumber ya, termasuk keahlian dia diajarkan untuk berkaitan dengan menganalisis log keamanan. Kira-kira seperti itu. Jadi kita memanfaatkan LLM ya. Nah, cuma tadi bagaimana kalau kita menggunakan LLM cloud ya, tentu relatif tidak aman karena informasi kita itu ternyata dikelola diserahkan kepada pihak ketiga. Makanya saya sarankan untuk menggunakan lokal AI. Tapi membangun lokal AI itu mudah, bisa, tapi kita perlu mempersiapkan infrastruktur yang cukup baik ya supaya kita bicara agar LLM nanti bisa melakukan analisis terhadap log yang banyak dan intens ya, maka dia harus punya kecepatan pemrosesan ya. Maka minimal adalah kita punya log, kemudian kita nggak perlu secara katakanlah secara stream dianalisis satu persatu, tapi kita bisa secara batch itu menganalisis suatu log untuk melihat pola ancaman dan kemudian melakukan mitigasi. Kira-kira seperti itu. Jadi mitigasinya itu nggak harus real time, nggak apa-apa, tapi setidaknya
ada usaha kita untuk menganalisis log yang sudah ada saat ini atau yang beberapa waktu ada, itu kemudian memberikan pandangan kepada kita tentang bagaimana apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Henry Sabtono ya atas penjelasannya. Sekali lagi terima kasih telah menjadi narasumber untuk webinar Cyber Security NF Academy. Dan buat teman-teman semua, acara kita belum selesai ya. Tapi untuk sesi Pak Henry itu sudah selesai ya. Selanjutnya sebagaimana pesan dari dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran ya Jawa Timur ya, kita ingin mengetahui lebih terkait NF Academy dan ada apa dengan NF Academy. Alhamdulillah bersama kita sudah hadir Bapak Yatno ya, sarjana ekonomi selaku project manager dari NF Academy. Ada Pak Yatno dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Manto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada rekan-rekan mahasiswa semua. Terima kasih sudah berkenan untuk bergabung dalam acara sesi webinar series dari NF Academy. Tadi sudah disampaikan materi yang sangat menarik tentang AI oleh salah satu pemateri yang cukup handal kami, yaitu Bapak Henry Sabtono. Tentang apa itu AI, terus bagaimana membangun AI, apa itu kegunaan AI. Nah, bagi rekan-rekan mahasiswa yang pengen belajar, pengen men-setup, men-setting, membuat AI yang sifatnya lokal AI tadi yang disampaikan Pak Henry, kalau mau belajar di mana cara belajarnya atau di mana atau bagaimana. Nah, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan apabila para mahasiswa ingin belajar tentang AI lebih dalam, tentang security. Saya akan share dulu. Oke, program yang kami peruntukkan buat mahasiswa sebelum masuk ke dunia kerja dan bagaimana nantinya supaya sukses di dunia kerja. Kami berikan nama yang kami berikan judul namanya program studi independen bersertifikat mandiri atau disingkat dengan SIB Mandiri, di mana program ini kita selenggarakan kelanjutan dari program MBKM Dikti yang tempo hari digagas diselenggarakan oleh Menteri Pendidikan dan Tinggi ya Sentex, itu Bapak Nadiem Makarim. Nah, untuk lebih mengenal, untuk lebih mengetahui apa itu NF Academy, saya akan menyampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa semua, mungkin juga sudah ada yang tahu gitu ya, mungkin akan menambah hasanah pengetahuan tentang NF Academy dan nanti harapannya bisa share ke rekan mahasiswa yang lain karena yang sudah mengisi di formulir kami ada 100 mahasiswa lebih yang hadir pada siang hari ini hanya sekitar 27-28 mahasiswa. Jadi ada sekitar 4 kalinya lah yang belum hadir gitu ya untuk berjoin. Nah, informasi ini nanti sedapat mungkin bisa di-share ke teman-teman yang berhalangan hadir pada kegiatan siang hari ini. Nah, NF Academy ini adalah bagian dari Nurul Fikri, di mana didirikan memang bertujuan untuk bagaimana memberikan peran kepada umat, kepada warga negara di Indonesia untuk bisa meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan. Karena suatu bangsa yang maju biasanya pendidikannya juga akan maju atau pendidikannya harus maju. Nah, sangat sedikit sekali negara maju yang pendidikannya rendah. Negara maju pasti pendidikannya bagus atau ya hebat lah gitu. Nah, kami berperan atau kami ingin andil bagaimana bisa mencerdaskan semua warga negara Indonesia khususnya di bidang IT. Nah, visi kami adalah
bagaimana menjadi sebuah institusi yang unggul, kompeten, dan profesional di bidang pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Ini visi kami sehingga kami selalu memberikan pelatihan dengan materi-materi yang update seperti yang tadi disampaikan tentang security ya, karena sekarang era digital bagaimana kerawanan data itu akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau mungkin oleh lembaga yang tidak bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara mengamankan? Nah, tadi sudah disampaikan. Nah, kalau pengen detailnya nanti bisa mengikuti pelatihan, bisa untuk jaga-jaga diri sendiri atau mungkin nanti untuk bisa menambah karir kita, otomatis akan menambah penghasilan kita. Dan sukses bagaimana merebut peluang kerja yang ada di Indonesia. Nah, kenapa harus mengikuti SIB Mandiri? Yang pertama, studi bersertifikat merupakan bentuk pembelajaran yang aduh, saya agak ini ketutup ya layar saya. Oke, sudah saya share. Bentuk pembelajaran mengakomodasi kegiatan mahasiswa ingin mewujudkan karya besar dan ide yang inovatif. Jadi biasanya mahasiswa itu kritis, punya rancangan, punya keinginan yang sangat besar. Nah, di SIB Mandiri ini adalah sarana untuk mewujudkan cita-cita tersebut atau keinginan tersebut atau impian tersebut. Nah, yang kedua, SIB Mandiri itu dilaksanakan di luar kelas perkuliahan, namun tetap diakui sebagai bagian dari perkuliahan sesuai dengan ketentuan Dikti. Nah, yang ketiga, pelatihan berdasarkan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhan dunia industri. Jadi bagaimana nanti setelah mahasiswa lulus itu bisa langsung direkrut oleh perusahaan gitu ya. Nah, Anda harus punya keterampilan, punya keahlian yang beda dari yang lain. Nah, beda yang lain itulah harus ditambah dengan mengikuti pelatihan atau pendidikan di luar kampus. Jadi tidak hanya mengandalkan ijazah S1 atau D3 yang diperoleh dari kampus, harus ditambah dengan keterampilan dan keahlian di luar kampus. Nah, yang keempat, diselenggarakan oleh perusahaan yang sudah berpengalaman dan teruji. Nah, yaitu sebagai mitra MSIB Kemendikti Saintek. Nah, NF Academy sudah menjadi mitra SIB yang periode lalu ya. Pak Nadiem itu dari batch kedua sampai batch 6. Jadi secara kurikulum ya, secara kompetensi itu sudah teruji dan sampai saat ini di SIB yang keempat dari UPN Veteran itu ada yang selalu mengikuti ya program SIB di NF Academy. Program yang kami buka untuk bisa diikuti oleh para mahasiswa, nah, itu ada 5. Yang pertama tentang AI for Business, ini baru kami sampaikan di SIB 4 yang sedang berjalan. Kemudian digital marketing ini dari zamannya Kemenristek Dikti atau di MSIB-nya Dikti, kami sudah ada. Kemudian full stack web developer juga sama. Dan yang terbaru yang dia nanti ada di SIB yang kelima, Mandiri ya, SIB Mandiri yang kelima, itu tentang cyber security yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Henry, bagaimana kegunaan, bagaimana fungsinya, bagaimana kita bisa memanfaatkan secara optimal buat keamanan data kita, dan bagaimana cara membuatnya. Nah, mahasiswa bisa belajar untuk mengambil aktivitas tentang cyber security. Dan yang kelima itu tentang ada data science. Di sini merupakan keahlian yang diramalkan, yang diharapkan, diprediksi untuk kedepannya merupakan lapangan kerja yang sangat banyak dibutuhkan kompetensi untuk bisa mengolah data. Nah, bedanya data science yang diselenggarakan oleh NF Academy dengan data science yang mungkin diselenggarakan oleh lembaga lain. Kalau di Academy itu data science tanpa coding, jadi codeless. Jadi jangan takut kalau nggak bisa coding untuk belajar karena tidak menggunakan coding yang rumit atau tidak menggunakan coding. Jadi nanti tinggal klik and drag beberapa fungsi dari software yang nanti sudah bisa menghasilkan analisa data dan nanti dijelaskan bagaimana cara menganalisa data tersebut.
Nah, inilah kelima aktivitas atau program yang memang disiapkan oleh NF Academy yang ditujukan kepada mahasiswa untuk menambah kompetensi, keterampilan sehingga nanti pada saat lulus sudah bisa bersaing dan sukses setelah mendapatkan pekerjaan dan jenjang karir yang diinginkan. Ini adalah SIB Mandiri di NF Academy ya. Jadi ini hal-hal yang kelebihan atau hal-hal yang menjadi pertimbangan mahasiswa gitu ya. Kenapa harus SIB-nya di NF Academy? Karena salah satunya atau yang pertama kami sudah teruji karena sebagai mitra MSIB Dikti. Kemudian nanti akan ada proyek real sesuai dengan kebutuhan perusahaan, yaitu biasanya di 1 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir di program itu mahasiswa sudah diberi bekal untuk melakukan proyek akhir ya. Kemudian juga akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, dan ini otomatis sudah diakui oleh secara nasional. Kemudian pelaksanaannya adalah secara online dengan bantuan mentor dan video. Jadi dimanapun mahasiswa berada di seluruh Indonesia selama masih bisa online dengan internet, tidak akan mengalami kesulitan untuk mengikuti pembelajaran SIB ini karena pelaksanaan online, dan apabila mendapatkan suatu kesulitan nanti akan dibantu oleh mentor. Dalam 1 pekan itu minimal 2 kali konsultasi dengan mentor, gitu ya. Jadi akan dibimbing, benar-benar dibimbing, benar-benar dibantu oleh mentor, dan videonya ini bisa diakses selama 24 jam, selama kurang lebih sekitar 5 bulan. Kemudian kami juga melibatkan dosen dalam IKU perguruan tinggi ya, dan di mana IKU ini sangat berguna untuk kampus swasta bagaimana bisa meningkatkan nilai atau akreditasi kampus ya, di mana nanti yang namanya kampus swasta semakin bagus akreditasinya itu biasanya semakin menarik untuk menjadi pilihan di masyarakat umum. Kemudian durasi pelatihannya itu 1 semester kurang lebih sekitar 5 bulan. Nah, kemudian yang terakhir sertifikasinya itu ada yang nasional dan ada yang internasional. Jadi nanti selesai SIB, para peserta akan mendapatkan 2 dokumen. Yang pertama adalah dokumen transkrip nilai dan sertifikat SIB yang akan bisa dikonversi ke dalam SKS, dan sesuai dengan ketentuan Dikti itu bisa sampai dengan 20 SKS. Dan yang kedua nanti akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP. Kemudian benefit dari buat kampusnya yang pertama adalah apabila mahasiswa atau kampus itu mengikuti SIB Mandiri, yang pertama adalah efisiensi operasional kampus karena kampus tidak perlu menyelenggarakan perkuliahan, secara otomatis biaya gedung, biaya dosen dan lain-lain tidak dikeluarkan ya. Sehingga terjadi efisiensi karena mahasiswa ikut di SIB itu otomatis sudah bisa diakui sampai dengan 20 SKS. Minimal banget itu harusnya 12 SKS. Kemudian menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman karena apa yang dipelajari itulah yang dibutuhkan di dunia kerja, yang up to date ya. Jadi ya lulusannya pasti akan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat dia lulus. Kemudian menciptakan pembelajaran yang otonom dan fleksibel ya, karena kampus bisa meng-create sendiri kira-kira kompetensi apa, kira-kira pelatihan apa, kira-kira skill apa yang mau diberikan kepada mahasiswa, dan fleksibel karena tidak harus datang ke kampus dan waktunya kapan saja, semuanya bisa disetting ya, sesuai dengan kebutuhan dari pihak kampus. Kemudian meningkatkan kompetensi lulusan otomatis karena tadi sudah distandarisasi oleh BNSP. Kemudian yang kelima adalah mendorong pencapaian indikator kinerja utama atau IKU. Untuk PTN itu IKU yang kedua, dengan yang swasta itu IKU yang ketiga. Nah, model SIB yang ada di NF Academy itu ada 2 pilihannya, yaitu yang sistemnya mandiri reguler sama
mandiri plus. Ya, reguler itu kurang lebih sekitar sama 5 bulan dengan 1 bulan terakhir itu di final project. Kalau yang mandiri plus itu sama sekitar kurang lebih 5 bulan, di mana di 2 bulan terakhir mahasiswa akan kami kirim ke perusahaan yang sudah bermitra dengan N-Academy. Jadi nanti proyeknya lebih real lagi gitu. Jadi karena proyek-proyek yang langsung menjadi kebutuhan dari perusahaan tersebut dan tidak menutup kemungkinan kalau memang berinvestasi dan perusahaan tersebut membutuhkan SDM bisa jadi langsung direkrut ya. Ingat ini adalah online, jadi jangan khawatir. Oh tempat saya jauh, apakah harus onsite? Tidak. Jadi ini secara online, jadi tidak akan menyulitkan atau mensusahkan dari para mahasiswa semua. Ini kampus-kampus yang sudah bermitra dengan kami ya, NF Academy. Ada BINUS, maaf, ada UNESA ini di Surabaya, cukup banyak ya mahasiswanya yang dikirim ke kami. Di SIP 3 itu 60 lebih mahasiswa untuk ikut di SIP kami. Kemudian universitas yang ternama juga BINUS ini juga mengirimkan mahasiswa kami dan sekarang sudah ada yang mendaftar gitu dari BINUS untuk di SIB yang kelima. Kemudian UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia juga mengirimkan mahasiswanya. Nah, UPN baik di Jakarta maupun Jawa Timur itu juga selalu mengirimkan mahasiswa untuk di SIB Mandiri. Sehingga kami berharap untuk di yang kelima ini UPN tetap bisa mengirim mahasiswa atau mahasiswanya tetap bisa mengikuti SIB di NF Academy dan masih cukup banyak lagi. Ini adalah hanya sebagian saja yang kami cantumkan gitu ya, kami sampaikan ke mahasiswa bahwa kami sudah banyak bermitra dengan para kampus untuk penyelenggaraan SIB-nya. Ini kalau ingin mendaftar ya, nanti linknya juga bisa dicek di chat. Nanti juga akan kami kirimkan ke WA dari para mahasiswa dan mohon bisa diteruskan ke mahasiswa yang tidak hadir. Dan apabila nanti ingin berpenghasilan, nah kami juga tidak menutup kemungkinan kalau memang pengen sistem affiliate untuk para mahasiswanya. Nanti bisa hubungin nomor mobile kami. Ini partner kami yang di P5, kami juga kerjasama dengan berita online Detik Course ya. Pasti semua sudah tahu Detik ya. Nah, untuk kelima ini kami tetap berpartner dengan Detik. Anda bisa daftar lewat Detik atau bisa langsung daftar lewat kami, sama saja. Gitu. Nanti bisa cari Detik, bisa juga cari di web kami. Nah, klien bisnis kami, nah itu dari pemerintahan, kampus, perusahaan, teknologi, dan lain-lain ya, semua sudah bekerja sama dengan kami untuk di SB5 ini. Ini hanya sebagian saja karena kami punya kurang lebih sekitar hampir 20 perusahaan yang sudah kerjasama untuk bagaimana bisa nanti memberikan pengalaman para mahasiswa untuk di dunia kerjanya. Ini nomor yang bisa dihubungi apabila ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan ya. Bisa dengan Pak Manto, MC kita pada siang hari ini atau sore hari ini. Kemudian ada Pak Gunawan yang bertugas sebagai admin untuk nanti pemberkasan hal-hal yang diperlukan oleh mahasiswa untuk kesuksesan mengikuti SIB di NF Academy. Ini nomor juga dan medsos kami ya, bisa di IG, di Twitter, di YouTube, di TikTok pun kami juga ada, Facebook dan LinkedIn pun juga sudah ada. Nah, nanti bisa teman-teman bisa searching, bisa cari di sana. Oke, itu yang bisa saya sampaikan Pak Manto. Terima kasih. Kalau ada mau ditanyakan silakan, kalaupun tidak ada, mudah-mudahan penjelasannya sudah cukup jelas dan tidak ragu lagi untuk segera registrasi mengikuti SIB di NF Academy. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yatmo atas paparannya terkait salah satu program
di NF Academy ya. Buat teman-teman seperti tadi yang sudah disampaikan, kita menginformasikan pada teman-teman yang lain ya. Kita juga ada program affiliate ya buat teman-teman yang mau bergabung bersama NF Academy di program SIB Mandiri. Baik teman-teman semua ya, sekali lagi sebelum kita akhiri, saya kembali menghimbau bagi teman yang belum mengisi kuesioner untuk bisa segera mengisi kuesioner. Ya, tak terasa kita telah berada di penghujung acara webinar Cyber Security pada kesempatan siang menjelang sore ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan kita dalam menjaga keamanan digital di kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman semua, saya selaku MC yang bertugas mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.